Selamat bertemu kembali mahasiswa yang mengikuti kuliah daring ekonomi internasional pada semester ini. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi yang ke-15, yaitu dengan topik globalisasi, liberalisasi perdagangan dan sektor produksi. Capaian pembelajaran yang diharapkan untuk dicapai oleh mahasiswa adalah setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan perubahan kondisi ekonomi suatu negara dari berkembangnya kegiatan ekonomi internasional yang mengarah pada globalisasi, liberalisasi perdagangan, dan faktor produksi. Kemampuan akhir yang diharapkan bagi mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini yaitu: satu, mahasiswa dapat menjelaskan hubungan antara liberalisasi perdagangan dan kebijakan proteksi, ya. Yang kedua, menjelaskan pengaruh globalisasi terhadap faktor produksi tenaga kerja, modal sumber daya manusia, dan SDM. Yang ketiga, poin ketiga, menjelaskan kaitan perpindahan faktor produksi antar dua negara dikaitkan dengan globalisasi ekonomi, pasar bebas, dan blok perdagangan. Nah, kalau kita lihat khususnya pada saat sekarang ini, kasus berkaitan dengan globalisasi adalah pandemi COVID-19. Ya, ini sudah berjalan 2 tahun sampai dengan saat ini. Ya, jadi kalau di luar negeri itu mulai dari tahun 2019, akhir tahun 2019, tetapi kalau di kita itu sudah mulai terjadi penyebaran itu pada awal tahun 2020, ya. Nah, adanya penyebaran penyakit COVID-19 yang cepat ini terutama melalui saluran pernapasan, sehingga perlu pencegahan terhadap tenaga medis khususnya yang melakukan perawatan. Sehingga solusi masalahnya adalah menyediakan sarana secara massal, ya, alat pelindung diri atau APD bagi tenaga medis dan peralatan medis lainnya, ya, yang bisa digunakan untuk masyarakat umum seperti hand sanitizer, masker, dan lain-lain, ya, termasuk juga sarung tangan bagi tenaga medis pada saat mereka melakukan perawatan bagi orang-orang yang sudah terkena penyakit COVID-19 ini. Ini kalau kita lihat, karena penyakit COVID-19 ini tidak lagi hanya, ya, adanya atau berjangkitnya di Cina, tetapi sudah seluruh dunia. Artinya sudah menjadi global. Nah, apa globalisasi itu? Ya, yaitu pergeseran ke suatu integrasi dan saling tergantung ekonomi dunia. Ya, jadi bisa dikatakan, ya, pergeseran ke suatu integrasi ini artinya adalah bahwa antar negara itu sudah tidak ada lagi batasannya, ya. Artinya secara ekonominya batasan-batasan itu sudah mulai hilang, ya. Dalam konteks yang kegiatan-kegiatan ekonomi itu mudah untuk berlangsung, ya. Dalam hal contohnya barang-barang untuk masuk ke suatu negara itu mudah, ya, dan barang-barang untuk keluar dari suatu negara itu juga mudah, ya, tidak sulit seperti beberapa waktu yang lalu. Sehingga dalam hal globalisasi itu bisa kita kelompokkan kepada 2 kelompok, ya, yaitu dalam konteks globalisasi pasar dan globalisasi produksi. Nah, pasar globalisasi itu seperti apa? Ya, dalam konteks ini kita bisa mengilustrasikan, ya, menggabungkan dengan memisahkan pasar nasional menjual ke dalam pasar global, ya, atau pilihan dan preferensi dengan memusatkan suatu norma global serta perusahaan yang menawarkan standarisasi produk yang akan dijual di pasar dunia. Jadi kalau saudara mahasiswa pernah lihat, ya, terkait dengan simbol ISO, ya, itu adalah suatu standar yang menjadi acuan, ya, dalam hal kegiatan
ekonomi produksi yang berhubungan dengan barang, pelayanan, jasa ya, yang akan bisa diterima oleh masyarakat secara global. Ya. Jadi kalau belum ada suatu produk yang memang mau digunakan secara global, belum mengikuti adanya standar-standar itu, maka barang itu tidak akan mudah masuk secara global. Ya. Nah, pasar global itu ya merupakan hal yang berkaitan dengan pentingnya eksis dari pasar-pasar nasional. Ya, jadi contoh di kita itu kan berkaitan dengan batik sekarang itu kan sudah eksis dia di dalam negeri, sehingga sebagian sudah dikenal keluar melalui kegiatan ekspor dan pemasaran atau promosi-promosi yang lainnya. Ya, sehingga menjadi penting di dalam pasar globalisasi ini adalah bagaimana strategi pemasaran ya suatu negara yang lebih spesifik. Ya. Yang kedua, bagaimana bauran produk yang bisa bervariasi. Nah, pasar global ini bisa dikatakan juga sebagai pasar yang bukan pasar konsumen. Jadi artinya bukan hanya kepada konsumen saja yang menjadi fokusnya, tetapi sudah menyeluruh. Ya, artinya konsumen ini bukan hanya kepada pemakai akhir, dalam hal ini rumah tangga, tetapi semua pihak yang masuk dalam kegiatan ekonomi. Sehingga pasar global itu biasanya adalah untuk barang-barang produksi dan material yang melayani kebutuhan universal dunia. Ya, jadi tidak hanya kepada barang-barang konsumsi akhir. Sedangkan komponen yang kedua berkaitan globalisasi produksi. Apa itu globalisasi produksi? Itu mengacu kepada upaya untuk melakukan sourcing ya atau penggalian ya atau pemanfaatan barang dan jasa dari penempatan di seluruh bumi untuk mengambil keuntungan dari perbedaan dalam biaya dan mutu faktor-faktor produksinya. Dalam hal ini tenaga kerja, ya, tanah atau luas lahan, ya, kemudian modal, ya, dan termasuk kepada skala ekonomi dalam proses produksinya, ya. Jadi terkait dengan biaya, ya, mengambil keuntungan dari perbedaan biaya itu yang terjadi, ya. Seperti kita di Indonesia itu kan karena wilayahnya yang luas, sumber dayanya yang banyak, termasuk sumber daya manusianya yang banyak, ya, sehingga kita punya faktor produksi yang murah. Sehingga ini menjadi sebuah catatan bagi negara lain melalui investornya untuk menanamkan modalnya ya atau membuat usaha di Indonesia yang mana keuntungan yang akan diperoleh atau diambil oleh perusahaan tersebut ya. Nah, secara historis dibatasi ya globalisasi produksi itu bisa kita lihat dibatasi pada perusahaan manufaktur saja. Itu secara historisnya. Tapi terus meningkat ya perusahaan mengambil keuntungan dari teknologi, komunikasi modern, kemudian terutama berkaitan dengan internet, kemudian jasa konstruktor, ya jadi jasa konstruksi pembangunan. Jadi tidak hanya manufaktur, ya. Kemudian berkaitan dengan proses-proses, ya kegiatannya itu, termasuk dalam hal pemasok dalam menciptakan produk secara global. Ya contohnya seperti IBM yang sekarang Lenovo, seperti yang saya pakai sekarang laptopnya. Itu kan dulu namanya IBM, sekarang Lenovo dalam bentuk secara globalnya. Ya, itu yang sudah banyak dikenal luas oleh masyarakat. Nah, dalam konteks globalisasi produksi ini, rintangan yang ada atau yang tinggal itu terkait beberapa hal. Poin pertama, rintangan formal dan informal untuk berdagang. Ya, ini yang masih ada berkaitan dengan konteks globalisasi produksi, artinya rintangan dalam berdagang untuk formal dan informal itu masih muncul. Ya, artinya tidak bisa mengabaikan pasar tradisional, bentuk-bentuk pasar tradisional ya. Maksudnya transaksi penjualan pembelian yang konsumen langsung melihat barang ya. Nah, poin berikutnya rintangan investasi asing langsung ya. Ini juga menjadi suatu tantangan. Karena apa? Karena adanya hambatan-hambatan yang masih dibuat oleh
pemerintah suatu negara untuk membatasi investasi asing masuk ke negara tersebut karena mungkin tujuannya tidak sejalan dengan pemerintah tersebut. Ya, kemudian biaya-biaya transportasi ini juga menjadi rintangan dalam hal globalisasi produksi. Ya, artinya untuk daerah-daerah yang sumber dayanya banyak tetapi transportasinya masih terbatas, sehingga ini kan membutuhkan biaya tambahan untuk misalkan memindahkan bahan baku dari tempat yang sumbernya ke kegiatan produksinya. Makanya kan pemerintah kita ini menggalakkan untuk membangun sarana transportasi, ya, jalan tol, yang tujuannya salah satu adalah untuk memperlancar transportasi bagi perpindahan faktor-faktor produksi tadi. Agar apa? Agar biaya produksi menjadi murah. Nah, biaya produksi murah ini kan menjadi perhatian bagi investor atau investasi asing untuk masuk ke dalam negeri agar nilai investasinya itu menguntungkan. Ya. Nah, poin berikutnya adalah isu hubungan dengan risiko ekonomi. Itu sudah pasti, ya, karena risiko ekonomi itu antara lain berkaitan dengan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian di dalam negeri dengan adanya investasi asing tadi. Ya, apakah bisa mengurangi, ya, tingkat pengangguran, artinya adanya investasi masuk itu meningkatkan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran, ya. Dan poin berikutnya isu yang dihubungkan dengan resiko politis. Ya, ini artinya ada kaitannya dengan politik yang terjadi di dalam negeri. Nah, dalam hal suatu perbandingan bisa kita lihat, suatu ahli ekonomi sudah memperkenalkan gagasan di mana dengan globalisasi outsourcing telah masuk suatu tahapan baru. Jadi artinya, ya, suatu negara itu, ya, yang punya banyak modalnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, ya, dia tidak perlu membangun pabrik di tempatnya, tetapi artinya membangun pabrik di tempatnya tapi harus mendatangkan bahan baku lagi, itu kan menjadi lebih mahal. Nah, lebih baik, ya, dia menanamkan investasi di negara yang secara faktor produksinya banyak dan murah, tapi dia bisa mendapatkan keuntungannya, ya. Nah, kemunculan, artinya dalam konteks globalisasi tadi ini tidak terlepas juga memunculkan adanya institusi-institusi global yang ikut mengatur dalam hal, ya, perjalanan atau kegiatan pasar globalisasi tadi maupun globalisasi secara produksinya. Ya, antara lain adanya WTO yang dulu namanya GATT, kemudian IMF, ya, sebagai pengatur lembaga keuangan secara internasionalnya, kemudian Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengatur konteks, ya, secara politik maupun secara sosial ekonomi, ya, secara seluruh negara-negara yang ada di dunia, itu berkaitan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kalau kita lihat dalam perjalanan globalisasinya, ya, maka dua faktor makro yang menjadi dasar kecenderungan ke arah mana globalisasi itu lebih besar itu adalah, pertama, merosotnya nilai arus barang dan jasa dan modal yang terjadi di akhir Perang Dunia Kedua. Ya, artinya karena merosotnya ini mendorong munculnya ada upaya-upaya untuk, ya, membuka batasan-batasan antar negara sehingga terjadinya, ya, rintisan globalisasi itu tadi. Kemudian perubahan teknologi, ya, jadi artinya perubahan teknologi ini jelas sangat membuka batasan-batasan suatu negara, ya, terutama teknologi komunikasi yang tadinya untuk berkomunikasi antar negara, antar wilayah suatu negara itu butuh biaya yang besar, ya, yang mahal, sekarang menjadi lebih murah dengan adanya internet, ya. Nah, dalam konteks selanjutnya bisa kita lihat penurunan rintangan perdagangan dan investasi dengan adanya globalisasi ini tadi, ya. Fakta-faktanya bisa kita lihat dari poin pertama, yaitu setelah perang dunia kedua, ya, pengurangan substansial dalam rintangan perdagangan, artinya tarif dan non tarif itu menjadi, ya, tidak lagi menjadi suatu kebijakan yang utama yang dilakukan suatu negara dalam hal memproteksi dirinya, ya. Kemudian rata-rata negara yang
pertumbuhannya berkurang karena negara-negara lebih menganut kepada proteksionisme industrialisasinya. Jadi kalau terlalu memproteksi dunia industrinya itu juga tidak baik. Ya. Kemudian terkait karakteristik perdagangan negara-negara selatan-selatan, yaitu contohnya berkaitan dengan daerah ya wilayah selatan dari dunia ini ya, dia tandai dengan banyaknya proteksi. Ya, itu juga menjadi suatu kelemahan. Artinya sudah mulai berkurang. Ya, artinya rintangan itu sudah mulai berkurang. Kemudian mempunyai puncaknya adalah proteksionisme dalam beberapa sektor seperti pertanian, tekstil. Ya, ini juga sudah semakin dihilangkan dalam konteks globalisasi karena adanya upaya untuk menstandarisasi tadi. Nah, peranan teknologi juga tidak kalah penting dalam proses globalisasi ini. Ya. Di mana penurunan rintangan globalisasi perdagangan itu dikaitkan dengan teknologi yang telah menjadi suatu kenyataan. Artinya yang tadinya mungkin sulit untuk ada atau untuk terwujud sekarang menjadi ada. Ya, gampangnya adalah kegiatan produksi yang tadinya masih manual sekarang sudah banyak dikerjakan atau digantikan oleh robot dan mesin. Yang ini berdampak kepada apa? Ya, kepada bentuk-bentuk yang diproduksi itu menjadi standar, ya, menjadi sama, dan kerusakan-kerusakan atau cacat dari produksi itu juga semakin berkurang. Ya. Nah, kemajuan lainnya dalam konteks peranan teknologi seperti tadi sudah saya singgung adalah komunikasi, ya, pengolahan informasinya dan teknologi transportasinya. Ya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya globalisasi itu juga mengubah, ya, artinya dapat mengubah atau berdampak mengubahnya demografi ekonomi dunia. Dalam hal apa? Itu output dan perdagangan dunia. Jadi output dan perdagangan dunia itu adalah output itu menjadi sangat banyak. Ya, jadi tidak bisa lagi suatu negara dia terpaku kepada salah satu keunggulannya saja, tidak mengembangkan keunggulan-keunggulan yang lain. Karena apa? Karena negara-negara lain nanti akan berpacu untuk membuat pengganti barang tersebut dengan keunggulan yang dia buat. Sehingga artinya output itu sudah semakin bervariasi, ya. Mengubah investasi asing langsung, ya. Jadi artinya investasi itu tidak lagi sifatnya harus membangun pabrik, ya, tapi cukup dengan membeli saham dari perusahaan yang sangat baik di suatu negara, ya. Kemudian perubahan alami terakhir perusahaan multinasional. Jadi perusahaan-perusahaan sekarang banyak berkembang menjadi perusahaan tidak lagi nasional tetapi menjadi multinasional. Dia tidak bergerak lagi secara domestik, tapi dia bergerak secara regional dan secara mendunia, ya. Nah, namun dalam konteksnya masih tetap ada persoalan, ya, yaitu berkaitan dengan anti globalisasi pekerjaan dan pendapatan, kemudian globalisasi kebijakan tenaga kerja dan lingkungan, ya, kemudian globalisasi dan kedaulatan nasional, globalisasi dan ketidaksamaan atau kesetaraan atau adanya ketimpangan. Ini menjadi konteks yang tantangan dalam adanya globalisasi ini. Nah, kemudian bagaimana upaya untuk mencari jalan keluarnya? Maka perlu mengelola berkaitan dengan pasar global, yaitu negara-negara dalam hal mengelola pasar global atau bisnis domestik menjadi global ini adalah berkaitan dengan memperhatikan negara-negara yang berbeda. Artinya untuk melakukan pasar global itu jangan fokus kepada negara-negara yang sama saja, gitu ya. Artinya sama dalam konteks misalnya Indonesia itu kan dalam rumpun ASEAN, jadi di ASEAN tidak harus bisa keluar dari ASEAN maupun Asia, ya. Kemudian cakupan permasalahan yang dihadapi seorang manajer dalam suatu kegiatan itu juga harus menjadi lebih luas terkait dengan tidak hanya perusahaan nasional tetapi sudah juga multinasional. Dan ini bisa kita lihat bagaimana peran-peran dari lembaga-lembaga internasional tadi seperti WTO, IMF dan World Bank, kemudian PBB, ya,
dan bagaimana bentuk hubungannya kepada perdagangan internasional dan investasi langsung asing. Ya, jadi demikian pemaparan dari materi yang ke-14 ini, yaitu tentang globalisasi. Selamat bertemu kembali pada pertemuan berikutnya.